Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Ilyas Pedia Channel. Kali ini, saya akan membahas tentang sejarah Abu Nawas, salah satu penyair legendaris era kejayaan Islam. Siapa sebenarnya Abu Nawas? Bagaimana ia menjadi seorang penyair yang dihormati oleh Khalifah Harun ar-Rasyid? Dan apa saja karya-karya terkenalnya yang masih relevan hingga saat ini? Mari kita simak bersama. Abu Nawas lahir pada tahun 747 Masehi di kota Ahvaz, Iran. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Ayahnya adalah seorang tentara Arab, sedangkan ibunya adalah seorang budak Persia. Setelah ayahnya meninggal, Abu Nawas dibawa oleh ibunya ke kota Basra, Irak. Di sana, ia belajar ilmu-ilmu agama seperti hadits, sastra Arab, dan Al-Quran. Ia juga belajar puisi dari Walibah Ibn Habib Al-Asad, seorang sastrawan terkenal di Basra. Abu Nawas kemudian pergi ke Kufah untuk bertemu dengan orang-orang Arab Badui, yang dikenal sebagai penutur bahasa Arab yang fasih dan murni. Dari mereka, ia mempelajari gaya dan tema puisi Arab klasik, seperti padang pasir, kuda, dan keberanian. Namun, Abu Nawas tidak puas dengan puisi tradisional. Ia ingin menciptakan puisi yang baru dan berbeda, yang mencerminkan kehidupan kota dan kebebasan berpikir. Ia mulai menulis puisi yang berisi humor, kritik, dan sindiran terhadap berbagai hal, seperti agama, politik, masyarakat, dan moral. Ia juga menulis puisi yang mengekspresikan cinta dan kegembiraannya terhadap anggur, wanita, dan anak laki-laki muda. Puisi-puisinya yang penuh dengan kecerdasan, keindahan, dan keberanian, membuatnya menjadi terkenal di kalangan masyarakat dan kalangan istana. Abu Nawas pindah ke Baghdad, ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah, pada tahun 762 Masehi. Di sana, ia berteman dengan keluarga Barmak, yang merupakan wazir atau perdana menteri Khalifah Harun ar-Rasyid. Ia juga mendapat kepercayaan dan perlindungan dari khalifah itu sendiri, yang menyukai puisi dan humor Abu Nawas. Abu Nawas sering diundang ke istana untuk menghibur khalifah dengan puisi-puisinya yang lucu dan menggelitik. Ia juga sering terlibat dalam berbagai petualangan dan kejadian aneh bersama khalifah, yang kemudian menjadi bahan cerita dalam kisah 1001 Malam. Meskipun Abu Nawas hidup dalam kemewahan dan kesenangan, ia tidak melupakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim. Ia sadar bahwa banyak puisi-puisinya yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ia menyesali perbuatannya. Ia pun bertaubat dan mengubah gaya puisinya menjadi lebih religius dan sufi. Ia menulis puisi-puisi yang memuji Allah, Nabi Muhammad, dan para sahabat. Ia juga menulis puisi-puisi yang menggambarkan kerinduan dan kecintaannya terhadap Allah, serta keinginannya untuk bertemu dengannya. Puisi-puisi taubat Abu Nawas ini menunjukkan kedalaman dan keikhlasan hatinya, serta keindahan dan keharuan bahasanya. Abu Nawas meninggal pada tahun 814 Masehi di Baghdad. Ia dimakamkan di sebuah kuburan yang sederhana, tanpa nisan atau tanda apapun. Namun, namanya tetap abadi sebagai salah satu penyair terbesar dalam sejarah sastra Arab. Karya-karyanya masih dibaca, dipelajari, dan dinikmati oleh banyak orang hingga saat ini. Abu Nawas adalah seorang penyair yang berani, jujur, dan kreatif. Ia adalah seorang yang menggabungkan antara kecerdasan dan keimanan, antara humor dan taubat, antara kritik dan pujian. Ia adalah seorang yang menginspirasi kita untuk terus berkarya dan bermakna. Demikianlah sejarah tentang Abu Nawas yang saya buat. Semoga bermanfaat dan menarik. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.